kita akan coba memulai Erafor ya, memulai Erafor dari cara login, mengganti password, kemudian mengecek mata pelajaran, kemudian mengecek jumlah siswanya, lalu bagaimana kita menginput penilaian di Erafor versi 7. Oke. Di sini saya sudah log dulu ya, login. Akseslah alamat URL-nya. Kemudian login dengan email atau akun yang diberikan oleh admin sekolah. Nah, tampilan awal saat kita mengakses Erafor akan ditampilkan menu beranda. Di sini saya mengajarkan mapel dasar teknik jaringan komputer dan mapel teknik komputer jaringan di kelas 10 dan di kelas 12. Nah, jikalau Bapak Ibu mendapatkan akunnya ada berwarna seperti ini, artinya inputan dapodik bahwa mapel yang TJKT ini, kelas 10 TJKT pada mata pelajaran dasar jaringan teknik komputer dan telekomunikasi itu diajar oleh 2 orang guru. Nah, jika saya mendapatkan warna seperti ini, artinya saya adalah sub dari bagian guru yang pertama. Nah, setelah itu kita coba melakukan update passwordnya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengganti password Erafornya, silakan klik di sebelah kanan atas. Di situ ada gambar kita atau profil kita, silakan diklik. Kemudian ada tulisan profil ya, silakan diganti untuk detailnya, misalnya namanya atau emailnya gitu ya. Setelah itu jikalau ada foto silakan tampilkan fotonya, tinggal diklik browsing ini, nanti cari fotonya. Setelah itu disimpan atau langsung mengganti password. Jadi perbaharui kata sandi barunya dimasukkan ke sini, kemudian dikonfirmasi ulang kata sandi baru lalu disimpan. Karena saya sudah melakukan itu, jadi saya tidak mengklik simpan. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke beranda. Nah, di sini adalah mapel-mapel yang kita ajarkan. Jika lo Bapak Ibu wali kelas, maka akan tampil di bawah ini adalah Bapak Ibu berada di wali kelas apa. Dan nanti akan tampil di bawahnya mata pelajaran yang ada di kelas Ibu Bapak ampuh. Oke, sekarang kita masuk ke menu referensi. Referensi ini adalah data siswa ya. Ada data siswa, ada data rombongan belajar. Kebetulan mungkin di sini agak sedikit berbeda karena ada perbedaan akun ya. Nah, kalau Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu untuk memulai penilaian, jikalau itu masih menggunakan kurikulum 13, maka kita berpatokan pada kompetensi dasar. Nah, karena kita menggunakan, jikalau kita menggunakan kurikulum merdeka, itu kita berpatokan pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini pada capaian pembelajaran, nanti Bapak Ibu guru mapel tersebut silakan filter dulu kelas yang akan kita mapping gitu ya. Misalnya di sini saya pilih kelas 10 untuk data capaian pembelajarannya, kemudian rombelnya kelas 10 TKJ 1, kemudian filter mapelnya dasar jaringan dasar teknik jaringan komputer. Nah, di sini jikalau pada data capaian pembelajaran ini tidak ada Bapak Ibu pada fase E, Bapak Ibu boleh tambahkan dengan mengklik tanda tambah data. Ya, boleh diklik dengan mengklik tambah data. Misalnya saya contohkan di sini, saya tambah data, kemudian tingkat kelasnya pilih,
rombongan belajarnya dipilih, mata pelajarannya juga dipilih, sesuaikan elemennya. Nah, elemen dan deskripsi ini biasanya kita sudah diberikan oleh bagian akademik ya. Nanti masukin elemennya di sini. Bapak Ibu bisa masukkan elemennya. Contoh, saya contohkan ya. Misalnya pada fase E ini di dasar jaringan, misalnya fase E-nya elemennya proses bisnis ya, kita copy paste aja elemennya ya, di copy, nanti kita masukin ke sini paste. Nah, untuk deskripsi elemennya kita buka lagi. Nah ya, deskripsi deskripsinya ini Bapak Ibu bisa masukkan yang capaian pembelajaran yang ini, di copy, Bapak Ibu ya pastikan saja. Oke. Nah, lalu kita simpan ya Bapak Ibu ya. Nah, karena saya sudah membuatnya, jadi saya tidak simpan. Dia ada di sini. Tadi adalah proses bisnis. Ini Bapak Ibu. Ini saya sudah masuk ya. Ini proses bisnisnya, elemennya. Di sini deskripsinya. Nah, itu cara menambah capaian pembelajaran. Nah, setelah capaian pembelajaran kita sudah kita tentukan, kita input, ya, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran sama dengan capaian pembelajaran, kita filter dulu tingkatnya, misalnya tingkat 10 atau kelas 10, kemudian rombelnya 10 TJKC 1 dan filter mapelnya. Nah, jikalau di sini tidak ada atau tidak muncul data tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini, tambah data. Ya. Contoh ditambah data, kita pilih kelasnya, tingkatnya kelas 10, rombongan belajarnya, kemudian mata pelajarannya. Nah, kemudian ada capaian pembelajaran. Misalnya kita akan menginput nanti pada fase ini capaian pembelajarannya itu bisa saya contohkan di sini adalah fase E menerapkan K3LH. Ini keluar karena capaian pembelajarannya sudah kita isi. Sekarang kita akan mengisi tujuan pembelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu klik capaian pembelajaran tadi, untuk mengisinya, silakan unduh template-nya. Nah, mungkin disimpan di sini atau dibuatkan folder tersendiri ya. Bisa saya contohkan di sini, saya bikinkan foldernya TP TJKT. Oke, klik simpan. Nah, yang kita simpan tadi ya. Kemudian kita isi datanya, tujuan pembelajarannya kita isi. Ini kan dia nih, kita isi tujuan pembelajaran pada elemen apa tadi itu, elemennya adalah K3LH kalau nggak salah ya. Nah, tujuan pembelajarannya kita isi. Ini kita isi, dasar kita mengisinya bisa kita ambil sebagai contoh di sini, kita ambil misalnya di alur tujuan pembelajaran kita. Misalnya capaian yang kita mau nilai di sini ya Bapak Ibu, misalnya di sini pada fase ini mampu menerapkan K3LH, budaya kerja industri, antara lain praktik kerja, aman budaya dan lain-lain ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini kita bisa bisa ambil ya, atau digabung juga boleh. Ini contoh saja Bapak Ibu, misalnya di mana ini, K3LH, kita lihat K3LH. Nah, di sini kita ambil, misalnya di sini kita ambil aja yang sini, yang keterampilan, kita copy ya. Nah, kita pastikan di sini tujuan pertamanya ini ya. Nah, agar dianya
sedikit nyambung, ya. Ini contoh aja ya. Misal di sini pengetahuannya mampu memahami, di keterampilannya mampu mengimplementasikan. Ya, jadi di sini kita bisa tambah, ya, mampu memahami dan mengimplementasikan penerapan K3LH, bla 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 ya. Nah, oke. Ini baru satu tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran yang kita bikin ada 3, 2, silahkan dimasukkan. Ini ada 2 ya, saya masukin satu lagi, ada 3 nih. Saya pilih lagi satu lagi. Nah, saya pastikan di sini. Nah, oke, kita hapus yang ini mampu. Tambah aja memahami dan ya salah terus apa-apa ya. Oke. Kemudian tambahkan lagi. Ini sebagai contoh, tambahkan kita buang ini. Mampu apa tadi ya? Mampu memahami juga. Oke, mampu memahami dan dia terlalu banyak ya. Sebentar kita perbaiki dulu. Jadi kalau tujuannya ada 3, berarti Bapak Ibu ya inputkan 3 tujuan tadi. Jadi kalau memang itu yang akan kita nilai pada semester ini. Nah, kalau sudah ini disimpan Bapak Ibu ya, kita simpan. Nah, sebelum saya simpan, bahwa nanti pada saat melakukan penilaian maka akan 3 poin ini akan keluar dan siap kita centang. Ya, pada elemen K3LH. Misalnya nanti Bapak Ibu membuat tujuan mata pelajaran ini ada 3 elemen yang Bapak Ibu masukkan. Yang masing-masing 3 elemen itu ada 3 tujuan, maka pada saat penilaian maka akan timbul 9 checklistan. Karena satu elemen ada 3 tujuan pembelajaran. Dikali 3 maka akan timbul 3 checklistan. Yang mana masing-masing dari satu elemen ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, tersimpan aja. Oke. Nah, kebetulan saya kan sudah mengupload tujuan tadi, jadi saya tidak perlu upload. Tapi kalau memang Bapak Ibu belum pernah mengupload tujuan tadi, silahkan diklik tombol yang ini, yang si browse ini. Si browse ini diklik ya, nanti arahkan kemana elemen yang tadi kita isi, yang sudah kita buat tadi, agar nanti kita upload. Misalnya contoh di sini, saya klik ini ya, saya klik upload. Jadi ini kan nanti ada berhasil nih, ada 2, nanti kita hapus 1 ya. Ini contohnya. Maka akan timbul di sini ya. Karena saya membuat 3 tujuan pembelajaran ya dalam satu elemen, maka timbul di sini. Bapak Ibu ya. Nah, ini elemen, ini mata pelajarannya ini ya. Kemudian dengan rincian yang tadi kita bikin ya, seperti ini elemennya, keselamatan dan kesehatan K3 ya. Dengan tujuan pelajarnya ada 3. Nah, ini maka dia keluar seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, akan keluar seperti ini. Nah, jikalau jika kelas tersebut ada paralelnya, maka nanti guru yang lain cukup mengambil tujuan pembelajaran yang ini. Jadi sepakati siapa nanti yang akan menginput atau dipercaya untuk mengisi dari tujuan pembelajaran ini. Ya, sepakati. Contoh misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia ada di kelas 10 TKJ 1, di 10 TKJ 2, ada nanti lagi di DKP 1, di DKP 2. Jadi pastikan dan sepakati siapa yang mengisinya. Sehingga nanti
tidak banyak tulisan di sini yang bermunculan. Ini baru satu elemen dengan 3 tujuan. Jikalau kita menggunakan 3 elemen pada semester ini dengan misalnya tujuan pembelajarannya ada 3 masing-masing elemen, maka akan ada 9 tujuan pembelajaran yang akan kita checklist. Oke, kita lanjut ini dulu ya. Nah, setelah ini kita buat ya, kita klik menu aksi. Nah, menu aksi ini adalah melakukan mapping rombel ya. Rombel apa saja yang menggunakannya. Yang kita apa yang kita pakai. Jadi masukin rombel di sini. Ya, misalnya kelas 7 kan saya sudah bikin nih Bu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum ya silakan pilih kelasnya, rombelnya apa. Jangan lupa disimpan. Maka akan terdata di sini. Nah, itu adalah cara menambah tujuan pembelajaran jika belum ada. Nah, setelah itu kita lanjut pada bobot penilaian. Nah, untuk bobot penilaian ini ya, ada bobot sumatif materi, ada bobot sumatif akhir. Nah, bobot ini bisa puluhan, bisa satuan, juga bisa puluhan. Tidak mesti nilainya dihasilkan 100, misalnya bisa saja Bapak Ibu buat di sini bobot sumatifnya 4, bobot sumatif sini, bobot sumatif akhir 6. Tidak mesti ini bertotal atau jumlah 10. Ya. Misalnya di sini contohkan sumatifnya 1, di sini juga 1. Boleh 100 juga boleh 100 ya. 10 juga boleh, di sini juga 10. Ya. Jadi kalau satuan gunakan satuan, kalau puluhan gunakan puluhan. Nah, di sini karena saya sudah melakukannya, ya. Silahkan diklik menu simpan. Nah, selanjutnya ada di sini menu uji kompetensi kalian. Biasanya menu uji kompetensi kalian ini untuk yang menggunakan kurikulum 13. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka, kita bisa fokus pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, setelah menu referensi, kita lanjut ke menu nilai akademik. Nah, di nilai akademik ini ada namanya penilaian asesmen sumatif dan penilaian akhir. Kita lihat dulu asesmen sumatif. Nah, di asesmen sumatif ini nanti kita contohkan misalnya kita menggunakan asesmen sumatif. Jadi ada tingkat kelasnya kita pilih, jenis rombelnya kita pilih reguler ya, kalau kita memang mengajarnya reguler. Kalau kita mengajarnya nanti di mata pilihan, pilih mata pilihan. Kemudian pilih rombelnya, mata pelajarannya, kemudian jenis asesmennya. Misalnya kita lakukan jenis asesmen lingkup materi. Nah, kalau kita memilih sumatif lingkup materi, maka Bapak Ibu harus siap mengisikan nilai pada setiap TP yang muncul tadi. Ya, ini adalah tujuan yang saya pilih tadi, tujuan pembelajarannya ada 6. Ya, jadi saya katakan tadi, kalau elemennya ada 3 yang Bapak gunakan, dan masing-masing elemen itu ada 3 TP, maka akan terkumpul lah di sini. Ini kalau kita arahkan mouse kita ke sini, kelihatan ini. Ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya. K3LH, ini IT statik ya, mampu memahami K3LH dan elemen ini elemen tentang PDKT juga masalah. Lupa sih elemen apa nih, kita lihat ya, elemen apa itu yang mikro itu lupa. Elemen perkembangan teknologi. Jadi ada 2 elemen sini. Nah, kebetulan saya masing-masing 2 elemen ini ya ada beberapa TP-nya. Jadi akan muncul di sini. Ini kalau kita memilih penilaian asesmen sumatif dengan jenis asesmennya sumatif lingkup materi. Maka Bapak Ibu isikan nilai di sini. Misalnya, saya contohkan input nilai di sini 60, 70, 80, 70, 78, misalnya ini 79. Nah,
Ini kita pilih asesmen sumatif Bapak Ibu. Pilih, silakan nanti disimpan. Nah, ini kalau menggunakan asesmen sumatif, berarti dari TP ini kita isikan semuanya. Kalau kita menggunakan sumatif akhir semester, nah ini nilai yang timbul yang kita input hanya dua. Ada non-tes dan ada tes. Nah ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibedakan. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan sumatif lingkup materi, maka Bapak Ibu disajikan mengisi nilai setiap TP. Kalau Bapak Ibu memilih sumatif akhir semester, maka Bapak Ibu akan diperlihatkan menu non-tes dan nilai tes. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan penilaiannya menggunakan nilai akhir di sini, ya. Nah, nanti di nilai akhir ini akan keluar juga dua bentuk penilaian. Ada penilaian nilai asesmen. Nah, penilaian nilai asesmen ini ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti nilai akhir ini muncul pada saat apa maksudnya? Nilai akhir ini diisi dari karena saya menggunakan nilai akhir ya, nilai akhir, maka kita akan menggunakan nilai akhir. Jadi bentuk penilaian kita harus nilai akhir. Kalau kita memilih nilai akhir dan bentuk penilaian kita asesmen, maka dia nggak bisa diisi. Ya, artinya ini sangkut pautnya ada pada asesmen sumatif. Nah, jadi kalau kita pilih nilai akhir, maka di sini bentuk penilaiannya kita pilih aja nilai akhir. Sehingga kita langsung mengisi nilai jadi di sini. Tetapi untuk deskripsi tujuan pembelajarannya, ini nanti kita tinggal pilih tercapai atau tidak tercapai. Misalnya mampu memahami prinsip IC tidak tercapai, mampu mengerti hal tercapai, mampu memahami. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jikalau elemennya ada PP-nya ada banyak, maka checklistnya pun juga ada banyak. Jadi Bapak Ibu, saran saya sepakati dan tentukan mapel misalnya bahasa Indonesia, Bapak Ibu menggunakan asesmen sumatif, berarti Bapak Ibu siap mengisi nilai setiap TP. Kalau Bapak Ibu memilih penilaiannya menggunakan nilai akhir, maka Bapak Ibu disajikan kolom seperti ini dan tentukanlah nilai akhir yang sudah diramu, yang bentuk jadi, yang Bapak Ibu input di sini. Nanti kemudian checklist tersendiri ketercapaian kompetensinya. Nah, itu dari pengisian menu nilai akhir. Jangan lupa disimpan kalau sudah diisi Bapak Ibu, menu simpannya ada di bawah. Karena kalau tidak disimpan, maka misal gini nih, saya simpan Bapak Ibu ya, saya simpan nih. Saya akan menggunakan menu nilai akhir nih penilaiannya. Nanti capaian kompetensinya, kalau kita simpan tadi di nilai akhirnya, maka capaian kompetensinya itu juga akan terisi. Ini dia. Karena saya baru menilai satu siswa. Saya menggunakan nilai akhir, bukan menggunakan asesmen sumatif. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke penilaian sikap. Nah, sikap di sini Bapak Ibu boleh menentukan atau boleh menambahkan nilai sikap. Tapi Bapak Ibu perlu diingat, nilai sikap ini biasanya akan timbul kalau kita masih menggunakan K13. Kalau kurikulum merdeka sepertinya saat kita mengklikkan tambah nilai dia tidak keluar. Ini mungkin yang tahun dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu saja Bapak Ibu cara mengisi cara memulai mengakses e-rapor, mengganti password, kemudian mengelola menu referensi. Ya, kalau K13 itu dasarnya bisa dilihat dari kompetensi dasar. Kalau kurikulum merdeka, Bapak Ibu langsung ke capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kemudian bobot penilaian. Setelah itu masuk ke menu asesmen. Asesmen ada dua, tentukan mau pakai yang sumatif atau yang nilai akhir. Nah, setelah itu nanti masuk ke capaian kompetensi. Setelah Bapak Ibu semuanya sudah sampai ke capaian kompetensi, jangan lupa klik
ke beranda untuk melakukan konfirmasi pada nilai yang sudah kita isi tadi dengan mengklik detail di sini. Jadi apa yang Bapak isi akan tampil di sini. Jadi kalau di sini tidak tampil Bapak Ibu, maka nilai tersebut mungkin juga belum tampil di akun wali kelas. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Semoga berguna. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi melanjutkan menu-menu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.